Selamat malam, sobat-sobat budaya. Salam budaya. Ini kita akan bincang-bincang dengan Mas Julius tentang mural wayang cukup bagus dan mengejutkan. Nah, sebelumnya saya putar video tentang kegiatan Mas Julius. Desa Pucung Rejo memiliki 11 dusun dengan beragam potensi dan keunikannya masing-masing. Salah satu dusun yang memiliki keunikan budaya adalah Dusun Karangwatu. Adanya kegelisahan akan tergerusnya budaya nenek moyang, khususnya budaya wayang kulit, menjadi dasar dan niat awal bagi para warga untuk menghidupkan kembali budaya yang ada. Bermodalkan tembok sepanjang 43 meter, para warga dibantu Bapak Iswanto selaku pegiat seni di dusun ini mulai menyulap tembok-tembok gang dengan gambar mural wayang. Dan untuk mengupayakan budaya ini lebih terangkat lagi, para pemuda mempersiapkan acara rutin yang dimulai dengan acara malam selikuran dengan tujuan untuk mengenalkan Dusun Karangwatu sebagai dusun wayang. Dengan adanya acara rutin tersebut, diharapkan potensi dari warga dusun dalam berbagai bidang seperti kuliner-kuliner tradisional, musik keroncong dan akustik, juga kesenian wayang kulit mampu untuk diangkat kembali. Bisa Karangwatu luar biasa. Mencegah warga berkumpul di luar dusun di kala pandemi, seorang dalang yang juga pelukis mengajak warga melukis wayang kulit di tembok dusun. Mural yang dibuat warga bercerita tentang kehidupan Arjuna. Sepanjang 43 meter dengan tinggi 3,5 meter inilah lukisan wayang kulit dibuat oleh warga Dusun Karangwatu, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah. Secara bergantian, warga melukis tembok mulai dari pintu masuk dusun hingga ke dalam dusun. Selain untuk memberikan edukasi budaya, aktivitas ini juga untuk mengisi waktu warga di tengah pandemi. Melukis juga bertujuan untuk mencegah warga tidak kumpul-kumpul di luar dusun. Melukis wayang di tembok ini dibimbing oleh seorang dalang yang juga pelukis wayang, Julius Iswanto, sehingga hasilnya tidak sekadar lukisan. Mural menceritakan kehidupan Arjuna yang mendapat ancaman dari Batara Guru. Julius berharap nantinya melukis mural ini bisa menjadi workshop bagi warga dusun. Jadi awalnya saya ingin menjadi workshop gratis untuk rekan-rekan sini dan menambah estetika kampung, kemudian edukasi budaya untuk mengenalkan wayang pada generasi lanjut. Sangat bagus ya, sangat mengapresiasi, terutama untuk anak-anak muda ya zaman sekarang ini ya, biar tahu kalau ini adanya mural seperti ini, terutama wayang kulit lah ya. Lukisan mural ini telah menghabiskan 12 kg cat yang berasal dari sumbangan warga. Rencananya pemerintah desa akan ikut membantu. Wahyu Diono melaporkan dari Magelang, Jawa Tengah. Oke, Mas, jadi saya serahkan kepada Mas Rio sebagai pemandu acara ini. Monggo silahkan Mas Rio. Oke, selamat malam teman-teman semua dan para pemirsa yang mungkin kapan-kapan bisa melihat acara malam ini ya. Luar biasa, saya kenal Mas Julius Iswanto ini kira-kira 3 tahun lalu ya. Dan saya kaget juga itu tadi masuk ke fokus ya. Indosiar tuh besutan saya dulu fokus itu. Saya terkesan sekali ya dengan, saya jujur aja saya
nggak banyak baca tentang prestasi Karangwatu ya, tapi saya di sini posisi saya mau nanya-nanya lengkap orang yang dari nol sehingga bisa tahu tuntas tentang kegiatan para warganya dalam hal melestarikan dusunnya. Saya baca sepintas, Karangwatu merupakan salah satu dusun di Pucung Rejo ya, Muntilan. Nah, saya mau mulai supaya nggak bertele-tele, saya mau mulai gini. Mas, sebenarnya idenya itu dari mana? Karena kan mural kampung itu dulu saya pernah tahu di Malang ya. Malang itu tapi dulu di Malang dulu disponsori kalau nggak salah oleh salah satu XL atau Telkomsel saya lupa, tapi sempat viral dan menjadi tempat selfie para warga lah dan sangat terkenal. Tapi memang hanya warna-warna cat aja waktu itu saya lihat, hanya komposisi gentengnya dicat, terus tembok sebelah ini dan iklan ya, lebih banyak iklan dari penyelenggara internet waktu itu. Terus ini saya lihat cukup unik ya. Nah, saya pengen sedikit menggali dari sisi, kan orang banyak bertanya juga soal mural dan grafiti ya, grafiti yang tapi prinsipnya kan mungkin nanti Mas Tony kan yang basicnya seni rupa ya. Setahu saya yang namanya mural itu kan medianya atau tempat untuk menorehkan cat itu kan di dinding-dinding, pokoknya bahan-bahan yang permanen ya. Kalau wayang itu kan sangat, kalau grafiti kan rasanya lebih luas ya, lebih milenial gitu rasanya. Nah, Mas, grafiti juga sama, melukisnya di permanen, di dinding kota, di tiang-tiang dan sebagainya lah. Nah, Mas Is kalau mau berpesan pada warga sebenarnya kan lebih menohok kalau pakai grafiti ya, dan itu kan juga bebas ya. Nah, itu bagaimana pertimbangan Mas Is? Memang dari kecil itu saya senang melukis, kemudian menggambar wayang. Akhirnya saya bikin wayang. Di angan-angan saya itu muncul kapan saya bisa buat karya lukisan dengan tema wayang gede-gede gitu. Awalnya cuma angan-angan gitu. Nah, kebetulan sebelum tahun 2021 itu saya ditawari penduduk Karangwatu yang sebelah utara. Karangwatu Utara itu masih ada spot tembok yang gede kalau mau di mural. Saya punya teman usianya seadik saya, namanya Mbak Mbak Dila. Dia itu punya komunitas juga. Ya, ayo gini, ayo. Tapi waktu itu diajak-ajak digeret-geret belum muncul idenya itu. Kemudian ketika muncul pas Dilanya itu malah waktu itu sudah membuat 2 karya yang saya pakai untuk spot 43 meter itu. 2 plong karya 3 kali 3, 2 plong. Jadi 6 meter kali 3 meter. Dengan lukisan figuratif, lukisan anak-anak gitu, sama tulisan selamat datang di Dusun Karangwatu. Awalnya gitu. Setahun kemudian saya baru muncul ide melihat mural yang dibikin Mbak Dila dan teman-teman itu sudah memudar warnanya. Lalu saya mengawali ide saya itu dari arah yang berlawanan. Bukan, kalau Mbak Dila mengawali dari pinggir tepi kampung, aku dari dalam kampung. Arahnya itu kan tembok sepanjang 43 meter itu masuk ke kampung. Tapi saya dengan arah lawanan. Jadi spot yang kosong langsung saya gambari, saya sket. Nah, saya nyeket itu cuma dengan bahan arang yang saya dapatkan gitu di sawah-sawah, ada orang yang membakar batang-batang lombok, batang-batang
pohon lombok itu, dan arah empuk sekali. Saya tertarik untuk ini menjadi bahan untuk melukis saya. Kemudian sampai di tempat spot, saya langsung wayang itu Kayangan Junggring Saloko, Bathara Guru dihadap Brono dan Ani. Ya, Mas, sebelum lanjut. Mas, sebelum lanjut. Ya. Jadi gini, jadi secara khusus sudah langsung milih mural wayang ya. Kan tadi pertanyaan saya sebenarnya kan, kenapa nggak milih grafiti yang mungkin pemuda di situ juga lebih familiar kan, di kota-kota kan grafiti itu banyak. Jadi pilihan muralnya, mural wayangnya itu. Kalau grafiti itu cenderung lukisan yang liar gitu kalau di tempat kami. Jadi itu malah cenderung ke vandal, ditap orang-orang sekitar gitu loh, dengan lukisan di toko-toko Jalan Pemuda itu. Kemudian kalau di dusun Karangwatu, kayaknya kok luwih mural dusun Karangwatu. Ini sudah kali jadi sudah juga di kita. Itu langsung yang muncul di pikiran saya mural yang saya ketahui juga sinonimnya hampir sama dengan grafiti, tapi kayaknya dipadu dengan dusun Karangwatu itu enakan mural. Oke, gitu jadi ya Mas. Jadi ya Mas Es, jadi awalnya sebenarnya nggak nyangka ya bahwa akan secara masif melibatkan warga, itu sebenarnya tadinya nggak tergambarkan ya. Jadi hanya tadinya meneruskan punya Mbak Dila itu, terus ya terinspirasi sedikit. Tapi waktu itu kan juga belum terpikir kan catnya kan begitu banyaknya. Nanti kita bahas soal catnya ya, catnya apa-apa. Tapi gini Mas, sebelum jauh ya, ini kan para teman-teman belum tahu juga penjenengan ini siapa. Nah, saya ingin sedikit memberi awalan, nanti jenengan yang terus ke. Poros derek semua, saya tuh mengenali Pak Mas Iswanto ini awalnya tuh saya ditugasi oleh Pak Hari, kolektor wayang ya, Pak Hari Sunario yang juga penggemar keris, untuk membuat buku, ya sedikit ada analisanya tentang wayang kulit Kaligesing. Nah, saya istilahnya ngalor ngidul cari info, wayang Kaligesing ini kan Purworejo ya, kok jauh dari keraton. Akhirnya saya dapat info ada mahasiswa ISI Jogja yang pernah membuat skripsi tentang wayang kulit Kaligesing. Nah, saya kontak beliau ini, ternyata skripsi memang Kaligesing, dan memang wayang mania lah Mas Es ini. Saya berkunjung ke kampungnya, tapi waktu itu memang belum banyak. Saya lihat masih belum seheboh sekarang lah, kampungnya itu belum seheboh sekarang. Nah, jadi saya tahu beliau lulusan ISI, Kria, cuma monggo mulai lulus tahun berapa, kelahir di mana, terus apakah setelah lulus itu langsung nyemplung sebagai dalang atau penatah wayang, termasuk menyungging wayang dan sebagainya. Mohon di biografi singkatnya lah, kira-kira biar teman-teman mengenal semuanya. Monggo. Baik. Terima kasih Mas Rio. Nah, tepangaken nami kula Yus Iswanto. Kula lahir wonten dusun Karangwatu. Saya terlahir di dusun Karangwatu, Pucung Rejo, Muntilan. Pucung Rejo desa kami, kemudian Muntilan kecamatan. Lalu saya terakhir tahun 72 bulan Juli tanggal 20. Kemudian sekolah di TK Tereya itu tahun 79. Kemudian jadi SD rampung di tahun 82, melanjutkan mulai SD itu saya sudah mencoba menggambar wayang. Waktu itu saya kenal menggambar dengan sebenarnya backgroundnya karena saya tidak kuat membeli wayang kertas yang sering dimainkan teman saya. Lalu coba gambar kelas 5 SD saya. Kemudian dengan cat cat minyak ekspres itu dulu
Akhirnya saya menyuling wayang itu dengan kertas karton, lalu saya bikin ya kasih tangkai bambu. Awalnya gitu. Kemudian SMP saya sudah belajar menyungging dengan pengamatan wayang-wayang yang sering saya lihat, teknik gradasi, sigar mangsi, dan segala macam itu SMP. SMP kelas 3 itu saya sudah laku sunggingan saya menjadi pokoknya ada kolektor yang dari Karangwatu. Masuk itu kolektor saya juga awalnya. Kemudian Bapak Harto Yuwono, kemudian Mas Radio Harsono itu yang memberi kesempatannya untuk lebih mempelajari teknik mungkin difasilitasi oleh Mas Radjarno waktu itu dengan dibelikan ancur lempeng, kemudian rapido segala macam. Dulu saya masih pakai sudah pakai rapido, belum pakai ulu. Kemudian saya bis SMP pinginnya melanjutkan ke SMKI atau SMR waktu itu, kepingin di pedalangan atau seni rupa, jadi dua yang sama-sama berat, malah akhirnya saya nggak jadi ke situ, malah sekolah dengan kepikiran juga orang tua saya nanti biayai karena saya masih punya 2 adik, lalu saya putuskan saya mogok sekolah malah waktu itu dan dimarahi oleh orang tua. Sekolah lagi soal di bajingan bilangnya gitu Pak saya. Kemudian saya asal sekolah aja, langsung nyoba ke STM waktu itu, STM Pertanian ada di Salam. Sekarang jadi pom bensin Salam itu Mas. Dulu STM Negeri Pertanian Salam. STM-nya pindah ke Seloboro yang sekarang. Asal sekolah aja waktu itu cuma mengalir. Tapi orderan sungging masih ada berapa gitu sambil cari uang saku gitu. Akhirnya lulus. Menjelang lulus STM tahun 99 saya dikenalkan teman saya anak tempel. Dia bilang, "Kowe nek kepengin iso natah wayang tak kenal karo tonggoku jenengane Mas Radi, iso natah wayang karo nyungging." Saya tertarik dengan caranya itu, saya main ke tel, tepatnya Desa Blimbingan tuh. Stop Mas, saya potong Mas, saya potong. Ya. Nah artinya saya ingin mendalami anunya aja, basic kemampuan membuat wayangnya oke kan, dari ketertarikan awalnya, terus di backup oleh tokoh-tokoh Dalang Radio Harsono, terus Pak Dr. Harto Yuwono yang ahli, yang sejarawan dari Muntilan itu. Terus, nah maksud saya ini, dari biografi Anda ini kan, setahu saya kan nggak ada turunan dalang, nggak ada turunan penata wayang, nggak ada ya. Jadi memang ketertarikan dari nol. Padahal lingkungan nggak ada ya kanan kiri yang hobi wayang itu nggak ada. Iya, dalang itu yang seneng wayang sama kolektor itu. Tapi ada satu lagi yang namanya Pak Soekarjo Mawijoyo, itu yang menginspirasi saya. Lalu saya menata, akhirnya bisalah. Contohnya ada karya saya yang waktu itu sekitar tahun 90 ini, Arjuno karya saya. Ini waktu saya awal-awal diisi dan saya belajar sambil melihat penata-penarah waktu itu seperti Pak Pujo Winoto, gurunya Sagio. Kemudian mendaftar diisi dan diterima di seni rupa jurusan kriya. Bergelut dengan wayang itu sebenarnya udah dari kecil ya, jadi mendarah daging. Nah pertanyaannya Mas, itu kan kalau dikaitkan dengan sisi ekonomi itu kan yang regeng itu sebenarnya hanya dalang, istilahnya itu kalau bisa moncer kan itu. Anda nggak khawatir untuk mendukung ekonomi keluarga kan pasti berat ya. Kalau soalnya setahu saya seperti wayang itu kan harganya kan udah patokan segitu tuh. Misalnya Gatot Kaca gitu kalau natah aja 700.000, terus
nyungging sekitar harga yang sama di luar prodo dan bahan ya. Itu kan artinya kalau dilihat dari sisi itu enggak hanya satunya dalang. Nah, menurut saya apakah Mas Is itu bisa melihat sehingga membuat mural-mural dinding itu sebenarnya terpikir ke arah itu atau enggak? Enggak, sama sekali enggak, Mas. Cuma Untuk luas menggiatkan saja ekonomi gitu. warga itu. Oh, Akhirnya gini, kebetulan saya juga ada pembekalan Pok Darwis dulu. Senyampang dengan itu, kemudian saya ingin dusun mural Karangwatu di destinasi wisata lah di Landu, pengen ke arah itu. Kemudian ini masih belum selesai sepenuhnya mural yang saya bikin karena baru sekitar separuh dari target yang kita ingin mohonkan ke pemerintah desa waktu itu 3.000 meter persegi, yakni meliputi spot-spot tembok warga yang luas-luas itu. Tapi sebagian besar tembok yang luas sudah tercover dan yang kecil-kecil pun sudah terseket. Cuma ini tersendat karena belum ada ukuran dana. Awalnya memang kita bandingan. Warga itu ketika melihat saya bikin sketsa itu, wes ya dijak yo, gue udah ini urunan gitu. Kemudian karena hampir jadi yang 43 meter itu, dia bisa turun tangan, akhirnya turun di dana rutan keluar 37 juta waktu itu dari dusun Pucung Rejo. Desa Pucung Rejo. Kemudian kita juga untuk loncor kita dapat dari Propan. Meskipun sebagian besar catnya kita pakai mobilek, kita oplos sama cuma. Iya. Mas Es, jadi gini, tadi kan mulai dari kecil ya, Anda kan mulai dari SD, SMP dan seterusnya. Artinya kan Anda ini sekarang secara tidak langsung memasyarakatkan budaya wayang ya ke lingkungan Anda ya. Jadi saya melihat ya, saya baca sepintas itu kan sekarang dihadiahi sebagai kampung Pancasila karena di situ kan warganya beragama yang berbeda-beda, etis yang berbeda-beda, sehingga luar biasa sekali dampaknya. Jadi saya belum masuk ke teknis ya. Jadi saya yakin secara ekonomi pasti sekarang udah mulai gerseng ya. Saya lihat tadi ada orang jualan serabi karena banyaknya wisatawan ke situ kan. Orang selfie ke situ. Jadi nah, itu seperti apa coba saya belum ke sana sih, jadi belum bisa gambarkan secara detail ke teman-teman ini. Nah, dulu kita itu sudah mulai menyusun langkah seandainya nanti spot-spot yang 3.000 meter segitu sudah tercover semuanya. Dengan cara kita menggiatkan anak-anak yang pengen nari, kita fasilitasi tempat untuk nari, kita carikan pelatih, kemudian yang memiliki hobi kerawitan kita sediakan gamelan, dan kita juga mengasuh acil mempunyai kesenangan wayang seperti yang saya alami waktu itu. Kita sediakan waktu setiap minggu itu sekali, saben Jumat kita latih mereka untuk belajar mendalang. Nah itu dikemas paketan wisata gitu, rencananya gitu. Tapi sampai sekarang ini sih proses menggali dan untuk menjadi paketan wisata belum sepenuhnya terwujud. Dusun kami itu dicanangkan sebagai kampung Pancasila. Lalu gimana usulan Mas Es seandainya di tembok belum dilukis itu kita kasih lukisan yang ada hubungannya dengan Pancasila dan hubungannya dengan kondisi kampung kita. Lalu kita menggali ide, muncul, dan saya mengumpulkan rekan-rekan 13 hari menjelang hari H tanggal 1 Juni itu pencanangan. Kita siang malam, pagi siang malam itu garap mul yang sekitar 35 meter, tinggi 2,5 tambah 4 meter
20-an meteran kali 20 meteran. Isinya tentang Wonokawan dengan berbagai aktivitasnya itu. Ya, Mas Tony, mungkin dikasih spot foto-foto apa tembok itu Mas, biar teman-teman juga bisa melihat seperti apa sih gitu. Nah, 1, 2 dulu nggak apa-apa, nanti lagi. Terus Mas Is, jadi kan jadi dampak ekonominya bagi warga belum apa itu, Belum signifikan lah, tapi untuk kita berarti event gelar budaya dan pesta rakyat waktu itu. Oh itu ya, jadi 2000. Nah itu digulirkan rutin gitu, saya yakin akan makin menambah masukan untuk warga sekitar, karena pertama kampung kami itu kan banyak yang berlaku kuliner apa olahan rumahan gitu, dan yang tradisional waktu di dalam gelar budaya apa pencanangan Kampung Pancasila juga kita keluarkan itu, dan banyak kunjung, dan rata-rata mereka menjajakan dagangan, kemudian apa waktu itu panitia yang mengadakan event juga merasa punya untung dan mendapat masukan khas mereka, yang khas panitia ada, kemudian yang penjajah-penjajah kuliner juga rasa beruntung. Itu kurang lebih Mas. Oke, jadi ya secara perlahan pasti, tapi bahwa geliat ekonomi di kampung yang saya nggak tahu persis, warga dusun Karangwatu itu sebagian besar apakah petani atau pegawai, saya nggak tahu Mas, tapi bahwa misalnya mural ini begitu viral ya, tentunya kan bisa menambah income bagi masyarakat ya, mungkin yang jualan bakso nggak perlu ngider, bisa bikin warung dan sebagainya, kan menarik. Mungkin bisa Mas, langkah apa yang pernah dilakukan oleh Mas Is mungkin dengan para pemuda setempat ya, misalnya artinya kan dari sponsor dari Pemda sudah mulai ada, tapi mungkin pihak swasta barangkali yang itu belum kami lakukan. Sejauh yang kami lakukan baru untuk proses garapan mural. Kalau untuk menteri atau menggapai bantuan pelaksananya mural dusun Karangwatu, itu pun saya tadi ceritakan bahwa itu belum sepenuhnya bisa cover semua spot-spot yang kita rencanakan gitu. Lalu memang idenya sudah muncul karena sudah 2 kali event yang kita lakukan itu menguntungkan warga. Jadi yang untuk event rutin, kemudian yang untuk harian itu kalau memang sudah jadi spot-spot dan kita pembinaan anak-anak di sekitar kita untuk menari, untuk rawitan, dan orang-orang yang kuliner itu jalan jadi paketan bagus sekali kan. Ada pernah kita dibekali di dalam Darwis itu membuat paketan wisata. Tapi karena memang poin utamanya harus rampung dulu, kita nunggu itu. Oke. Menyelesaikan. Terus Mas, tadi kan sekarang agak masuk ke tenis ya. Seperti ini kan Mas Es kan targetnya 3.000 meter persegi ya. Sebenarnya dengan penghargaan sebagai kampung Pancasila dan sebagainya kan sudah bisa didaftarkan ke MURI loh. Saya kira belum pernah ada kampung dengan mural wayang kulit seluas yang Anda buat, ini luar biasa ya. Bisa masuk MURI loh, dan itu tentu akan memberi nilai lebih ya terhadap upaya jenengan ini untuk dengan warga gitu. Belum lari ke sana ya. Saya fokus untuk garap itu, jadi untuk arah-arah ke mikir mungkin menggait seksi usaha ataupun
yang lebih pas untuk mencari celah mencari dana itu belum Jadi sampai ke Anda sana. Anda one man show ya Mas Es ya. Jadi artinya yang merancang, yang cari dana, cari sponsor itu Anda sendiri atau ada panitianya di Enggak Karangwatu ini? ada panitia. Kita ketika mural yang 43 meter itu kemudian kan saya tadi bahwa untuk ini saya buka sebagai akan untuk rekan-rekan dulu besar kecil tua itu ikut gambar, ikut mewarnai. Artinya saya jadikan sekarang workshop menyungging yang di tembok gitu. Karena saya pikir mengarahkan mereka mudah sekali dari anak sampai orang tua untuk mewarnai itu. Itulah ketika skate, kalau skate memang saya Mas Rio. Jadi semua skate itu saya. Kemudian menyunggingnya rekan-rekan. Rekan-rekan jalan sendiri udah bisa. Paling enggak saya sekarang ini punya tim menyungging hal itu ada sekitar 15 orang yang sudah ketika ada orang yang mau pakai, maksudnya kan setelah ada acara ini pun kita juga ada yang pakai memuralkan rumah, kemudian memuralkan kafe, kemudian sekolah, sudah ada beberapa. Sudah mulai pesanan. Sudah mulai ada pesanan-pesanan ya penggarapan mural di daerah lain ya. Sudah ada. Iya. Wah, mantap Mas. Mas, itu pengerjaan yang 43 meter itu, yang panjang 43 meter itu berapa lama itu? Dan berapa orang yang terlibat? Awalnya sekali sekitar 25 sampai 30 orang itu. Wah, banyak awal, tapi ya? Karena iya pas pagi itu Mas Rio. Tapi ya yang intens lalu ngeluh seneng main warna kan seleksi alam, jadi tinggal itu yang saya tadi sampaikan, kalau kira-kira sekitar 15-an anak lah yang bisa untuk kerjasama seandainya ada sepanjang gitu. Nah, mereka tuh rata-rata pernah diajari minimal mereka tuh dari nol dari sisi dari nol. Wayang ada beberapa yang sudah memang menjadi rekan saya ketika geng sudah ngikut saya lama ya, itu mereka bantu saya ketika briefing rekan-rekan, kemudian mengajari rekan-rekan. Terus Mas, itu kan temanya semuanya nggak semua wayang Mahabharata ya, artinya saya lihat ada wayang Wahyu, itu apakah ada pesanan dari warga setempat atau memang ada gagasan lain? Saya lihat ada wayang Wahyu tuh. Itu kan iya. Itu kami kerjakan menjelang Juni kemarin. Sampai Juni kemarin. Jadi sebelum perencanaan wayang Kampung Padila itu spot yang 55 meter itu. Saya karena spotnya itu depannya gereja. 2 kali 55 meter itu di depan gereja. Kemudian sebelum menentukan spot yang 3.000 meter persegi itu kan kita tembusi warga-warga yang punya tembok itu. Mereka semuanya oke. Lalu ketika kita mulai mengerjakan, mereka nyupport logistik segala macam. Kadang ada yang nonton tertarik dan mereka tahu bahwa kita semuanya mengerjakan ini semua free. Mereka ngasih dana untuk tambah 5 kan gitu. Lalu memang juga terlibat aktif, mereka nggak terjun langsung ke mural, mereka setiap hari itu nyupport konsumsi minuman, makan gitu. Ini Mas nih yang ditampil di layar ini kan bayi Yesus kan ya, kalau nggak salah ya. Ini Santo Vincentius, ini kita jalan di sekolah Pangudilur Serumbu.
Oh, jadi ini juga improvisasi Mas Es ya untuk melukis bentuk. Iya. Iya. Oh, Yang di depan gereja itu wayang Wahyu. Itu pernah saya buat wayangnya baru 14 tokoh. Kalau 14 tokoh dan itu pesanan umat yang mau diberikan ke apa sebagai souvenir orang Romo gitu. Mas Es, 12 rasul Yesus. ya, Mas Es, biasanya kalau seniman itu kan malu-malu ya kalau ditanya apa jasa dan sebagainya, ya biaya gitu adalah monggo monggo gitu Iya. ya. Nah, tapi pertanyaan saya nih kan ini ke depan kan pasti makin profesional ya, artinya mungkin kampung lain atau IKN itu barangkali ibu kota Nusantara barangkali perlu ya, itu kan Anda juga harus merumuskan, merancang anggarannya berapa sih per meter persegi itu, biayanya berapa, itu harus Kita apa? karena saya nggak bekerja sendiri, kalau rekan-rekan tim gitu, kalau dipakai di luar minimal 450 per meter. 150.000. Per 150.000 per meter. Dengan saya bilang minimal karena nanti seturut tingkat kerumitan gitu Mas Dio. Lah kok kayak anu Mas, kayak jasa ngeset gedung yang Jakarta per meter 150. Nah, murah sekali itu. Iya memang. Ya Ngono. sederhana gitu. Kemudian nanti lihat tingkat kerumitan. Itu belum include cat. Jadi material yang mau pakai kita gitu. Oke. Dan itu yang masih di sekitar mungkin maksudnya. Ya Mas sebentar ini saya biar nggak saya terus ya. Monggo teman-teman yang mungkin punya keinginan untuk bertanya apa itu menggali keunikan dari atau keuletan dari seorang seniman Muntilan, monggo kalau ada yang mau ditanyakan langsung. Mas Timotius, Mas Kris, Mas Sigit, monggo. Aku mau tanya Mas, aku Ya, mau tanya. monggo, Mas. Ini yang saya agak nggak tahu itu cat yang Prodo itu pakai apa itu Mas Julius? Karena kalau yang cat-cat yang Awalnya lain, saya pakai kalau ya. cat-cat yang lain sih saya sih tahu lah ya. Tapi yang Prodo tadi loh, itu pakai apa? Dan apakah kuat lama itu gitu? Monggo. Nah, Mas Tony awalnya pakai nih apa pakai reverse malah. Sekian reverse saya dan reverse-nya mahal. Lalu ternyata ada produk gold akrilik yang murah dan bagus. Yaitu Paragon. Ada yang kemasan kecil, ada yang seukuran ini, seukuran nembok kecil ini harganya cuma 35.000. Lalu kita kayak yang biasa kita pakai yang ukuran 1 kilo gitu. Dan semua itu kalau nggak Propan ya Movilek, ada dua merek yang kita pakai, kemudian sering kita oplos sesuai kebutuhan. Setelah selesai kita coating kanan dengan clear akrilik Propan. Jadi anu ya, jadi lebih awet ya pakai clear ya. Iya. Ya untuk pengawetan. Kalau yang Prodo tadi, sifatnya akrilik atau pakai minyak catnya? Akrilik itu semua. Oh akrilik, semua akrilik ya. Oh bagus itu. Nanti saya tiru ya Mas ya. Silakan. Monggo Mas Rio, saya tanya itu aja dulu. Mas Es itu kan kalau yang namanya melukis itu kan selalu didasari dulu ya. Temboknya itu apakah juga catnya sudah dengan dasar cat minyak cat tembok yang Movilek putih itu atau memang kita
kita cek harus cat tembok, cat temboknya itu sungguh-sungguh cat tembok yang bagus. Jadi ketika kita cek kalau cat tembok kurang bagus ataupun semenan aciannya kurang bagus, kita siasati dengan cat yang bagus, yang paling bagus gitu. Movilex yang indoor, sebelumnya kita dempul dulu biar halus. Kan ada yang tembok tuh yang kita pernah ngerjakan ternyata muprul gitu loh lapisannya. Lalu kita asin lagi, kita aci lagi, kita dasari, kemudian baru kita cat. Mas, itu kalau saya nggak bisa bayangin ya, itu Karangwatu seluas berapa sih? Artinya dari gang-gang yang bisa kita nikmati itu seberapa luas sih? Artinya misalnya kita masuk ke dusun yang itu. Yang pertama, yang paling banyak tembok luasnya kan yang di gang pertama, Mas Rio. Itu yang dikerjakan sudah ada 3 kali 7 meter, 3 kali 43 meter, kemudian 56 meter kali 3 meter, lalu 30 meter kali 2,5 meter. Kan tembok, ada yang tembok kanan kiri, yang sebelah itu tembok tinggi sekali itu sekitar 6 meter kali 20-an meter. Itu yang sudah komplit di gang pertama. Yang itu temboknya potong-potong, paling panjang cuma sekitar 20 meter kali 3 meter. Lalu kita bikin cerita kontinu yang pertama kan yang 43 meter itu lukisannya Wisang Nilair, kontinu gitu. Kemudian kisah sengsara Yesus yang di depan gereja itu 55 meter itu kontinu. Kemudian yang pencanahan Kampung Pancasila itu 35 meter kali 2,5 meter itu Ponokawan dengan segala aktivitasnya. Sedangkan yang 6 meter kali 20 meteran itu para pahlawan pencanang Pancasila. Jadi kesulitan atau hambatan utama pengerjaan itu apa sih? Apa ketinggian atau skill dari orang-orang ya? Kalau saya lihat kalau semua sekat gantungkan pada Anda ya agak repot ya. Misalnya dikembangkan pakai proyektor gitu, pakai laptop ditembak ke tembok, sebenarnya bisa juga kan? Kan memudahkan. Bisa sih, tapi saya sebagai yang dituakan katakan nggak main itu Mas di slide gitu. Saya memang bela juga karena proporsi kecil dengan besar itu kan untuk ketika merealisasikannya kan perlu belajar lagi teknik memperbesarkannya itu biar proporsi wayangnya juga tetap tampak bagus, tetap tampak proporsional. Mas, waktu itu memang saya juga agak kerepotan awalnya, tapi semakin lama juga enggak. Mulai ya. Ya masih memang tergantung ke saya lukisnya. Sekarang pertanyaan yang santai aja. Mas, itu Anda sudah sampai berbuat begitu jauh ya, viral lah. Itu belum ada panggilan dari bupati kayak atau apa gitu. Bukan soal penghargaan tapi apresiasi lah. Apresiasi dari para pemangku. Belum ya. Oke. Belum, tapi saya anggap itu sebagai apresiasi atau penghargaan kita dicanangkan sebagai Kampung Pancasila itu. Itu ditandatangani oleh bupati waktu itu. Iya. Begitu. Jadi Mas, jelas kan kalau kaitan untuk meningkatkan ekonomi ya ini masih berproses. Tadi sudah saya sampaikan poin-poinnya sebenarnya kita sudah punya rencana gitu, tapi untuk mewujudkan masih ada kendala sedikit-sedikit.
apa ya? Iya, pelestarian budaya itu, Mas. Kalau tidak ada apa ya, bukan kok komersial ya, artinya kok apa-apa duit ya. Tapi kalau tidak ada amunisinya ya nggak jalan. Artinya kan kalau sekarang kan lagi Betul. semangat-semangatnya ya. Nanti lama-lama kalau mereka nggak mendapat benefit apapun, nggak dapat keuntungan Betul. manfaat ekonomi, biasanya yang membantu itu juga merotoli satu-satu toh, Mas. Biasanya kan gitu. Iya, Jadi iya. makanya itu saya Jadi tanyakan. kan saya juga Mas, selain mural itu memang waktu itu karena orderan bikin patung, bikin wayang itu waktu itu stuck saat pandemi itu. Jadi ketika waktu stuck itu lalu muncul ide itu bikin mural itu. Dan saya merasa bahwa itu memang bukan sesuatu yang kebetulan, tapi saya merasa itu Tuhan saya ajak untuk begitu atau gimana. Yang jelas rekan-rekan yang ikut saya pun sampai sekarang masih eksis lah. Ada yang bantu patung, bikin wayang dan sebagainya. Saya mau nimbrung nih Mas Rio. Iya, monggo, biar gayeng lah. Jadi gini, saya pernah melihat beberapa di luar negeri itu yang disebut art street. Ya. Itu sangat diperhatikan sama pemerintah. Sangat diperhatikan sama pemerintah. Jadi menjadi destinasi malah. Jadi misalnya waktu itu saya ke Penang misalnya, itu kalau nggak mengunjungi art street, kayaknya belum tuntas gitu. Nah, ini yang saya heran, kenapa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak menjamah Mas Julius Espanto ini loh. Ini kan sebetulnya kan mutiara sebetulnya loh. Kalau saya bilang ini Mas Rio. Iya, betul. Art street itu hampir banyak di negara-negara ini semuanya art street. Dan ini yang herannya, ini yang menyenangkan lagi, budaya kita. Ini budaya kita. Artinya wayang. Iya kan? Iya. Ya kira-kira gitu lah. Saya mengharapkan lah nanti suatu saat nanti Mas Julius ini diundang sama bupatinya atau apanya itu. Yuk gimana nih dibikin pariwisatanya gimana? Itu kan bisa membuat mata pencarian pedagang yang lain, misalnya makanan dan sebagainya. Di art street yang saya pernah ini ya, itu banyak toko-toko yang menjual kaos-kaos yang gambarnya hampir seperti di art street itu sendiri. Jadi mungkin bisa aja nanti kaos-kaos itu gambarnya wayang-wayang itu ya, itu toko-toko itu laris sekali. Dan itu nggak cuma orang Indonesia yang belanja, orang bule segala. Gila ini saya bilang. Ini kenapa ini loh? Nah ini saya pikir ini luar negeri kan artis itu terapresiasi dengan layak. Nah makanya barangkali pendur-pendur kita baru mengarah ke itu, tapi masih Jadi saya bilang pemangku budaya kita, ya katakanlah mungkin ya saya bukan ngomong si A si B si C, tapi mungkin ya Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata, dan kalau nggak salah ada ya di daerah ya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kalau nggak salah. Ada. Nah, itu harusnya kan peka. Juga sering kontak dengan orang-orang Dinas Kebudayaan, Pak Tony. Ya. Tapi di di Gaside di Pepadi. Kebetulan saya pengurus Pepadi bersama dengan Mas Rudi Harsono itu. Tapi ya urusannya Padi. Nah itu yang untuk seni rupa mungkin belum membuat apresiasi yang layak atau enggak. Tadi minimal gini yang menyambut komentar Mas Tony tadi. Sebenarnya kan di dalam programnya pemerintah kabupaten itu harusnya kan ya mosok dodolannya ke turis itu hanya Borobudur. Terus kulinernya geduk lidri ya, geduk. Nah, yang terkenal kan Muntilan itu ya sama wajik Nyonya Wi. Ya
Deketan. Iya, harusnya kan ini masuk dalam daftar destinasi wisata yang bisa ditawarkan ke turis lokal maupun asing gitu loh kan. Kalau Karangwatu ini Mas dibina Tony, Mas luar itu biasa kan sebenarnya. di Pok Darwis ketika pembukaan dusun apa itu desa wisata itu kan ada arahan ke situ. Kita itu cuma di Borobudur sekitar 20 menit nggak ada loh. Dekat dengan Borobudur nggak bisa memunculkan destinasi wisata arahan yang diarahkan ke turis-turis gitu. Itu PR kami. Saya punya mimpi dan semoga saja bisa kami wujudkan itu. Saya ingin Muntilan itu jadi kota mural wayang. Karena saya melihat spot-spot yang menarik. Di Jalan Pemuda itu, mereka ketika tutup toko itu banyak yang di vandal-vandal gitu. Itu suatu saat saya dengan tim akan menembusi yang punya, kalau boleh kita gambari. Meskipun semi ya gratisan kita nawarkannya. Mungkin mereka menyediakan tapi saya kalau itu wujud luar biasa. Enggak gini. Gini Mas Iswanto, gini. Sebetulnya Mas Iswanto bikin konsep ya, semacam proposal itu ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Gitu. Dengan ya itu tadi iming-iming bahwa kota menjadi desa wisata dan sebagainya itu saya kira biaya akan turun itu pasti biaya turun. Sudah Mas Sony yang itu yang kampung itu yang lalu 37 juta itu. Oke. Tapi kan itu belum meng-cover semuanya. Iya. Enggak untuk rencana yang selanjutnya, misalnya toko-toko diminta ruangnya untuk digambarin, terus di mana-mana lah itu kan sebetulnya kan bisa kerjasama dengan Dinas Pariwisata gitu. Dan kemudian juga Dinas Kebudayaan juga itu merupakan satu pelestarian loh itu. Itu gerakan pelestarian yang cukup ini loh, cukup apa namanya, cukup. Pernah nih kita menyampaikan ke Dewan Kesenian itu kan mereka Dewan Kesenian itu kan ya di dinas juga di Buddha tapi nggak ditanggapi sampai sekarang. Dan tanggapi. Tapi ginilah Mas. Jadi memang itu seperti kalau nunggu para pemangku jabatan ini biasa kayak nunggu telur sama ayam duluan mana. Jadi ya kalau saya gini Mas. Jadi gini, maksud saya gini, Mas Es punya idealisme ini artinya nek disponsori swasta misalnya ditempeli embel-embel sponsor katakan misalnya Telkomsel itu bisa loh diajukan, tapi di situ memang ada tulisannya sponsor by Telkomsel. Itu sebenarnya saya yakin kok bisa gitu loh. Karena kan artinya dengan proposal yang prospektif ya. Misalnya viewernya itu ada berapa. Mas Tony lebih tahu tuh soal dia pernah di advertising ya. Itu berapa? Saya kira bisa loh Mas itu. Kayak semacam menjadi itu loh binaan BUMN itu saya kira bisa itu. Mereka punya CSR kok. Punya CSR saya kira itu kalau ke pemerintah saya kira ya Mas Tony sudah ngerasakan tuh bolak-balik kesikut sama ya Mas. Jadi mending ini kemungkinan ke swasta lebih besar atau BUMN lah. Jadi boleh saya sambung ide rekan-rekan nanti untuk langkah kita. Nah, tapi saya Muntilan menjadi tapi kalau ini Mas Rio, tapi kalau memang sama pemerintah ini memang kita sedikit agak memang mengecewakan ya karena ternyata hibah kebudayaan tuh hampir 5 triliun gitu. Oh iya. Lah kok ora iso ketuk ngisor gitu loh. Lah ya yang berbudaya yang atas tok Mas. Itu. Makanya itu. Nah, jadi gini Mas Rio. Jadi hasil dari karyanya Mas
Julius ini sebetulnya sebuah kreativitas ya. Oh ya, luar biasa. Yang saya harapkan akan menjadi semacam ide atau menjadi program pelestarian budaya nasional. Kalau saya pikir Iya. gitu. Jadi nanti ditiru semua gitu. Nah, Iya. jadi ini menggugah kekuatan etnik, Mas. Kekuatan etnik daerah seluruh Nusantara. Iya, Dan menarik. potensinya masing-masing bisa dikembangkan hingga dia itu punya ruang publik ya. Dan mengekspresikan eksistensinya gitu loh. Iya. Nah itu sebetulnya ada di kementerian itu, Mas, kelemahannya. Iya. Nah, jadi gini, kekuatan infrastruktur dari kebudayaan seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di setiap provinsi itu sebetulnya bisa diaktifkan. Ide-ide kerakyatan ini seharusnya dilakukan oleh pemangku kebudayaan ini, bukan Mas saja ini. Iya Mas. Nah, itu harusnya iya. Ya, mungkin dari Kemendikbud harus berpikir ke situ dan agar dana kebudayaan misalnya dana Indonesiana itu benar-benar sampai dan bermanfaat itu loh. Nah, sekarang ini nggak ada gaungnya ya Mas. 12. Ada, saya membaca ada salah satu budaya FBK lah ya, FBK fasilitasi budaya kebudayaan, biaya kebudayaan itu setahun tuh 82 miliar tuh Mas. Wih, gila nih ya. Lah, kalau itu sekarang ini dibagi 34 provinsi ya, 2 miliar setahun ya. Iya. Itu ngeremboko, Mas. Oh Ya iya. mungkin tidak mesti wayang ya. Mungkin tidak mesti wayang, sesuai dari etniknya daerah-daerahnya itu. Oh iya, betul. Wah, itu gila itu. Nah, saya pikir sekarang ini aduh, 2 dekade periodenya pemerintahan Pak Jokowi ini kebudayaan seperti ditidurkan loh. Ditidurkan oleh program-program yang elit aja, Mas. Elit aja coba sekarang ada Chef Toto. Oh iya. Mungkin Mas Rio juga dengar tuh. Chef Toto itu loh, mau dibikin filmnya sampai gitu buat apa itu? Iya, makanya itu sih. Nah, kalau Jalur Rempah sih oke lah ya. Jalur Rempah sih oke, bagus. Nah, ini banyak program-program yang diusulkan itu kayak mahasiswa, Mas. Jadi kayak di kampus itu. Kalau saya lihat itu programnya itu banyak sekali itu dibiayain ini orang yang gawe kabeh. Wah, ya nggak ada, Mas. Nah, ya ini kalau ya. Jadi memang menurut saya, Mas, wah itu problem besar sih memang ini. Tapi maksud saya kita menyorot Mas Is ini ya, itu yang nantinya akhirnya kayak wayang kulit. Wayang kulit itu kan sentuhan pemerintah nggak ada, dia hidup aja di masyarakat. Pagelarannya loh Mas, pagelaran wayang kulit itu hidup di masyarakat. Oh, betul. Wayang kulit itu ya, tetangga saya itu sampai ada wayangan di Klaten itu, saweran dia berangkat ke Klaten tuh ya. Iya makanya. Iya. Saya tanya, loh, ke Klaten? Iya, saya nyawer saya. Waduh, itu biar rame itu. Iya. Loh, yang saya ketahui tentang padi katanya dengan dinas. Ini yang Kabupaten Magelang, Padi tidak ada dana. Jadi untuk 2023 ini tidak ada dana Padi. Karena dana untuk yang biasanya dialirkan untuk pepadi itu dimanfaatkan oleh dinas sebagai dana pembinaan sanggar-sanggar. Jadi Bupati ini stagnan. Baru 2023 ini untuk Pepadi baru bisa mengajukan untuk dana perubahan aja. Itu yang ada di kondisi Kabupaten Magelang tentang Pepadi. Jadi stagnan. Saya bersama Mas Radio dan pengurus itu sampai saya pengen tanya Mas Is, itu dana Pepadi itu dapat dari mana, Mas? Ya dari Dikbud. Oh, dari Dikbud. Ya. Dinas Kebudayaan. Dikbud. Dari dinas ya. Ya, tapi jadi, untuk langsung ke Pepadi biasanya kan Dikbud. Ya.
Dan saat ini 2023 kita tidak ada dana tidak ada dana untuk pepadi. Jadi dana yang dapatkan Dikbud itu untuk pembinaan sanggar-sanggar. Ya. Ketoprak yang ada di kabupaten. Mas Tony, saya kira itu nanti kita bikin tema sendiri tuh tentang pembiayaan budaya itu. Nah, kita bikin di Zoom menarik itu, karena itu ndok karo pitik di itu. Iya. Memang ini Mas. Memang gini Mas Rio, saya itu membayangkan program dana desa itu berhasil loh Mas. Desa-desa itu jalan-jalan jadi apa ya. Ini kalau sebetulnya program dana desa ini ditiru didadek program kebudayaan itu. Wah gila Mas. Itu nanti ada tari topeng muncul lagi. Nah, sekarang ini coba tari topeng hilang loh Mas. Padahal dulu terkenal Mimi Rasinahnya. Tuh, iya kan? Wayang golek Sunda juga hilang loh. Wayang golek Sunda. Mas, artikel saya itu kenapa di sekolah tidak ada pendidikan moral Pancasila. Jadi ya ini lokal wisdom itu yang bisa memberi semacam petuah hidup untuk generasi milenial ini. Sekarang kita lihat dekadensi moral kalangan kaum milenial. Terasa banget toh, baru-baru saja terjadi itu ada anak yang dianiaya. Wah itu ngeri banget itu. Semacam itu. Nah itu kebetulan anak Karangwatu itu yang dianiaya Mas. Oh iya? Iya. Itu yang gebuki ya. Termasuk omongan saya itu. Satrio. Termasuk omongan. Iya. David itu omongan saya itu. Kecilnya seneng wayang juga itu. Oh ya ampun. Sing gebuki Satrio loh itu, namanya pakai Satrio ya. Iya, Satrio sing rapateknya Satrio. David dan Mas kembali ke mural deh Mas. Mas kembali ke mural supaya nggak melenceng dari tema malam ini. Mas ujungnya itu Anda mau kemana tuh soal apa itu? Itu mural ini ujungnya kemana gitu? Arahnya pokoknya Dusun Karangwatu menjadi destinasi wisata. Nah ini lagi digiatkan kembali setelah menyelesaikan yang spot yang 3.000 ini. Ini sudah 1.700 meter lah sudah. Luar biasa ya. Merampungkan yang kita masih tunggu dana dari pemerintah desa. Ya. Dan itu artinya target cuma 3.000 tuh ya. Terus mungkin menurut saya ya Mas Es dan tim ini itu seberapa jauh dalam hal mempublikasikan mural ini Mas. Publikasinya seberapa jauh dan apa yang sudah dikerjakan, saya kira yang mungkin harus saya ingin tahu tuh itu. Soalnya itu penting sekali namanya publikasi dan penyebaran informasi. Iya. Saya sadar itu Mas. Ya, publikasi baru dimainkan. Kita ada tim publikasi yang membuat yang membuat film-film itu rata-rata karya dari tim publikasi. Kemudian ada mahasiswa yang pengen belajar ke Karangwatu, kita bermural. Lalu kita juga dengan tim pernah diminta untuk ngisi workshop di sekolah-sekolah. Pernah 2 sekolah mengundang kita. Itu kedatangan tim Fokus Indosiar itu diundang atau mereka datang sendiri itu? Indosiar itu datang diundang atau yang mereka datang sendiri? Mereka ada kenalan dulu alumnus MMTC, kemudian kan saya yang alumnus MMTC itu bilang ada mungkin dianggap objektif bagi
wartawan lalu kita didatangi. Setelah itu kita ngarep kebanjiran wartawan. Pernah saya hitung wartawan yang meliput saat pencanangan Kampung Pancasila ada 15 wartawan dari berbagai media. Ya itu artinya kalau gini loh Mas. Media. Enggak, saya nyoba kalau ini bukan bertanya tapi mungkin urun ide ya. Misalnya dari Kampung Pancasila, ini kan bisa dicantolkan ke itu loh. Yang diketuai oleh Bu Mega itu loh apa? Badan riset apa itu? Oh, Badan Pengkajian Pancasila itu loh. BPIP. Kampung Pancasila loh, nggak main-main loh namanya. Apa reputasinya sampai diberi penghargaan itu harusnya nyantol ke BPIP itu. Dewan Pembinanya kan, Dewan Penasihatnya Bu Mega itu. Menarik loh Mas, gue iseng dibikin surat, dibikin proposal yang menarik, dikirim ke Jakarta. Monggo. Halo Mas Unggul ya, silahkan. Sugeng dalu Pak Rio, Pak Is, Pak Tony dan peserta KCB malam ini. Nah, saya nggak buka video karena jaringan di kampung agak susah nih. Nggak apa-apa, monggo. Jadi sugeng dalu Pak Is, tadi saya nyimak diskusi obrolan sekitar 1 jam lebih itu, dan tadi saya cek ketika Mas Unggul. Halo, suara aman terdengar? Oh, cetok kok, saya cetok. Iya. Monggo lanjut. Mas Unggul dari mana? Mas Unggul dari mana? Gunung Kidul. Oke. Jogja. Ya. Lanjut Mas. Jadi Pak Is tadi saya sempat cek ya ke beberapa teman-teman yang soal Pucung Rejo. Jadi kan dari yang pemetaan yang sebentar saya tadi bayangkan itu kan bahwa misalnya branding Desa Karangwatu itu kan brandingnya satu kampung wayang kulit, tapi ada satu lagi kampung Pancasila. Nah, dalam konteks branding misalnya untuk bangun kita katakanlah menuju ke satu desa budaya atau misalnya desa wisata, kan ini menjadi agak bias. Jadi agak bias itu kenapa? Jadi misalnya orang ketika mau bicara atau mau tanya tentang saya mau ke Karangwatu, oh itu desa apa? Bisa jadi ada yang bilang desa wayang kulit, ada yang bilang kampung Pancasila misalnya. Nah, ini perlu juga nanti misalnya ketika mau bangun Karangwatu ini menjadi salah satu katakanlah destinasi lokal di Magelang misalnya pun, itu tak pikir juga perlu untuk disepakati dulu misalnya ini mau jadi apa dalam konteks brandingnya, agar nanti ketika kita mau jual artinya dalam konteks marketing baik di pemasaran produk pariwisatanya maupun kemudian produk kebudayaannya itu jelas. Karena misalnya gini, kalau kita cek Kampung Pancasila itu kan banyak banget nih. Saya kemarin ke Ngawi itu juga lihat Kampung Pancasila yang resmikan sama Pak Bupati Mas Oni itu. Terus kemudian di Jogja juga sudah ada, di banyak daerah, bahkan kemarin saya ke Manggarai Timur juga sudah ada bupatinya Pak Agas Andreas itu yang meresmikan. Nah, saya bayangkan gini, apa yang dilakukan, mohon maaf ya, saya mungkin berpendapat gini, apa yang dilakukan Pak Is ini bagus, artinya untuk mengajak kesadaran orang mencintai kembali wayang kulit itu bagus melalui kemudian mural, dikenalkan produk mural itu berupa wayang kulit kepada masyarakat. Nah, yang menjadi pertanyaan kadang adalah apakah kemudian memang nilai-nilai dari wayang itu, kalau kita mau bicara konteks membangun nilai kebudayaan itu juga diketahui oleh masyarakat setidaknya di Pucung Rejo. Artinya kan kita akan bicara tentang bagaimana potensi SDM di Karangwatu, bukan di Pucung Rejo sendiri misalnya. Nah, artinya ketika ini kita tidak bisa selesaikan di tahap awal ini, kita akan kesulitan untuk kemudian nanti membuat branding dusun ataupun kemudian membuat branding Desa Pucung Rejo ini sebagai kampung wayang kulit. Apalagi misalnya kalau tadi kan yang saya pahami dari apa yang jenengan sampaikan itu kan baru
jenengan yang sebagai dalang. Artinya kan memang di Karangwatu itu bukan sentra pembuat wayang kulit misalnya. Beda dengan misalnya kayak di Imogiri atau misalnya di daerah Wonogiri maupun di Solo dan lain sebagainya. Nah, artinya ini menjadi satu tantangan di mana misalnya potensi lokalitas ini kan ini dibentuk kan, artinya dibentuk oleh jenengan untuk mengenalkan wayang kulit, lalu kemudian di-branding menjadi kampung wayang kulit. Beda dengan kampung yang memang di situ banyak pengrajin wayang kulit. Nah, konteks ini yang dibangun tentu bukan lagi pada aspek aspek membangun istilahnya kultur atau menjual produk wayang kulitnya, tetapi yang dijual adalah nilai atau kemudian cerita-cerita yang berkaitan dengan wayang kulit. Nah, itu kan berarti butuh strategi yang berbeda misalnya dalam bangun itu. Karena yang tadi saya pahami dari apa yang didiskusikan di awal misalnya, seolah-olah bahwa Karangwatu ini harus di-branding sebagai satu kampung yang dia menjadi ikon wayang kulit. Padahal kalau kita bicara ikon kayak gitu, dia pasti akan kalah dengan banyak daerah yang lain. Misalnya, nah, akan lebih masuk misalnya kalau mau di-branding ya berarti ada nilai-nilai dari wayang kulit yang diselaraskan misalnya dengan konteks Pancasila, misalnya kampung Pancasila itu, yang itu kemudian menjadi tata nilai baru yang dijual kepada masyarakat. Itu yang belum ada. Artinya kan ada uniquely yang kemudian memang dijual. Nah itu. Kemudian kedua, tadi saya coba cek ke teman-teman di Badan Otorita Borobudur misalnya, atau teman-teman di kebudayaan ya. Daerah Pucung Rejo itu kan 11 dusun, kalau tidak salah saya tadi dengar informasinya itu. Ya, sudah ada Pok Darwis, tetapi dalam konteks pengelolaan kawasan wisata, itu belum berjalan dengan baik. Kenapa belum berjalan dengan baik? Nah, saya kurang paham ya, artinya apakah memang konteks pelatihan yang diadakan itu yang saya cek baru sekali di tahun 2020 yang kerjasama Pemdesnya Pucung Rejo dengan Andromeda kalau nggak salah. Tapi saya dapat informasi itu. Artinya apakah karena pelatihannya itu baru sekali diadakan sehingga kemudian misalnya itu tidak optimal untuk membangun dan mendampingi masyarakat sana, atau memang belum ada program. Artinya misalnya desa itu melalui Pok Darwisnya belum nyusun satu roadmap nih. Misalnya Pucung Rejo ini ada 11 dusun, kita mau branding masing-masing dusun ini, atau misalnya cukup satu dusun yang kita branding sebagai ikon Pucung Rejo. Ini yang kemudian ditata. Nah, saya kurang paham kondisi di lapangan di sana, karena kalau yang saya amati, potensi di sana itu kan lumayan banyak ya. Artinya kan pada konteks karena dia aksesnya relatif jalur Jogja ke mana Semarang, dia berada di dalam kawasan strategis nasional Borobudur. Nah, itu kan pada wilayah pada wilayah soal bagaimana membranding ini yang saya kira belum dilakukan atau belum disepakati oleh apakah di Karangwatu sendiri maupun kemudian dengan Pemdes Pucung Rejo. Itu. Kemudian kedua, saya tadi cek data dari Dapodikya, data pokok pendidikan. Jadi saya cek ada 4 sekolah di Pucung Rejo, TK, kedua, terus kemudian SD 1 sama SD 2 Pucung Rejo. SD 1 Pucung Rejo itu siswanya tahun ini kan 147, SD 2 itu 168 kalau tidak salah. Saya tadi cek. Nah, belum ada program atau kemudian hubungan antara apa yang dilakukan oleh Pak Is ini di dalam pembuatan mural misalnya dengan program sekolah misalnya. Artinya misalnya gini, bahwa kita mau branding ini sebagai kampung wayang, tetapi seharusnya lingkungan pendidikan sebagai satu upaya untuk mentransfer pengetahuan mengenai wayang ini juga dilibatkan. Misalnya melalui program, jadi SD 1 Pucung Rejo ini sudah masuk ke kurikulum Merdeka. Mereka per Juli tahun 2022 ini kan mereka sudah mengadopsi itu. Nah, bisa saja sebetulnya rembukan nih misalnya antara Pemdes Pucung Rejo dengan 2 kepala sekolah misalnya itu kalau nggak salah. SD 1 Pucung Rejo sama SD 2 Pucung Rejo. Ayo kita proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Oleh sekolah ini ngambilnya adalah salah satunya pengenalan wayang.
Karena kampung ini sudah menjadi kampung wayang. Nanti di proyek kedua itu tentang penanaman nilai Pancasila berbasis pada misalnya kearifan lokal atau kemudian potensi di daerah Pucung Rejo itu. Artinya ini termasuk Karangwatu. Nah, ini yang mungkin harapannya juga bisa dilakukan. Artinya ketika ini bisa dilakukan kan akan menjadi satu sarana apa ya istilahnya transfer pengetahuan, transfer nilai, dan itu formal secara pendidikan. Dan itu bagi sekolah salah satu yang justru wajib dilakukan. Nah itu yang saya kira belum dilakukan. Artinya ruang ini kan ruang yang tidak perlu rembukan dengan kepala dinas, dengan bupati misalnya kan, cukup dengan Pak Ma'ruf misalnya kan kepala desanya Pucung Rejo. Pak Ma'ruf misalnya diajak rembukan, ayo kita ketemu sama kepala sekolahnya, gimana caranya anak-anak kita di Pucung Rejo ini dia punya proyek penguatan pelajar Pancasilanya melalui wayang misalnya, melalui kearifan lokal di Pucung Rejo misalnya. Mungkin itu Pak, awalan diskusi ya, dari apa yang tadi saya cek ketika diskusi tadi berlangsung. Matur nuwun Pak Rio. Matur nuwun, luar biasa Pak Unggul, luar biasa Mas. Jadi ini saya kembalikan ke Mas Es. Halo Mas Es, jadi ya. Tadi Mas Unggul Sudraja dari Gunung Kidul kan tanda kutip itu menggarisbawahi soal kampung status ya kan diberi nama atau diberi penghargaan oleh kabupaten ya kalau nggak salah menjadi kampung Pancasila. Tapi brandingnya itu sebenarnya yang mau dibangun apakah kampung Pancasila atau kampung wayang. Tadi Pak Unggul mengatakan bahwa kalau kampung Pancasila itu udah di beberapa tempat ada. Terima kasih. Nah, Ya, terus Mas Unggul, ini saya mencoba menjawab yang ini dulu, yang branding itu. Kita dulu sepakat dan itu kita loncengkan bahwa dusun kami itu menjadi Karangwatu dusun mural wayang. Oh, mural ya. Bukan wayang kulit, mural wayang. Lalu per 1 Juni ditambah menjadi dusun mural wayang kampung Pancasila. Nah, seandainya itu gaulnya kalau di belum terlalu publish, ya mungkin nanti kami dengan tim akan berusaha untuk itu. Kemudian tentang pemerintah desa yang idenya ajak para kepala sekolah SD untuk ayo penguatan profil Pancasila dengan belajar di dusun Karangwatu itu malah yang di Muntilan yang sudah kita bantu memberi penguatan tentang profil Pancasila dengan mural-muralnya itu seperti di SMP Negeri 1 malah SMP Negeri 1 kemudian SMP Tarakanita Magelang itu malah yang meminta kita untuk mengisi tentang penguatan profil Pancasila bagi pelajar. Masukan yang bagus Mas Unggul, makasih. Mas Rio, aku mau nambahin Mas Rio. Ya, monggo Mas. Jadi apa yang diutarakan Mas Unggul itu memang perlu karena branding itu tadi perlu ya kan. Ya. Cuman kalau saya melihat itu juga merupakan satu kajian-kajian yang kaku. Karena yang namanya art street ya, kalau kita lihat di bule-bule di barat ya, atau di luar negeri, art street itu lebih diconjolkan sebagai kesenian tersendiri, Mas. Ya. Kesenian tersendiri, namun dia punya pesan. Ini saya bacain ya. Jadi kita sering lihat pada dinding-dinding besar di jalan seperti wall painting ya, tetapi tidak sekedar coretan. Ya. Nih, biasanya karya-karya ini memiliki sejuta pesan di dalamnya. Lah pesan itu tadi ya wayang tadi gitu loh. Jadi saya pikir nggak perlu dipikirkan wah ini asli ini wayang harus katakanlah satu kampung harus merupakan pengrajin wayang, tidak. Ini dianggap aja satu mural yang kesenian tersendiri Mas Rio. Kalau ini ya pendapat saya sih. Nah, ini yang harus diperhatikan dengan cara sendiri.
dengan cara sendiri gitu. Jangan dengan apa ya gitu. Kayak ini menurut saya. Ya, Ya. monggo. Ya, jadi gini tadi kalau Pak Unggul tadi kan ya kalau itu dianggap kampung wayang memang di situ tidak banyak dalang, hanya Mas Is. Penata wayangnya juga enggak, cuma Mas Is dan beberapa orang. Memang ternyata tadi Mas Is sudah tegaskan itu kampung mural wayang. Jadi ada muralnya itu Mas. Mungkin yang menjadi art street-nya yaitu mural wayang. Jadi memang bukan, kalau kampung wayang kan di Pocong Imogiri udah ada, di mana Gendeng. Gendeng ada ya banyak. Jadi memang saya kira kalau pilihan sebagai kampung mural tuh mural wayang tuh udah yang Mas Tony setuju Mas tegaskan itu. Rio. Ya. Setuju. Jadi arahnya itu satu paket baru, yaitu seni art street tadi atau mural wayang itu. Artinya ada pesan-pesan di wayang gitu loh. Nah itu saya setuju gitu. Ya. Jadi memang yang Pak Unggul tadi ada benarnya Mas. Jadi dengan adanya tulisan Kampung Pancasila itu menjadi agak rancu, agak menjadi kampung mural wayang, kampung Pancasila kan itu kan menjadi. Kalau menurut saya ya kalau sudah mural wayang itu sudah melambangkan kok nilai-nilai Pancasila kok sebenarnya. Pancasilanya masuk, iya. Sebenarnya yang kita publish awal itu tetap Karanggawatu Dusun Mural Wayang. Lalu predikat Kampung Pancasila itu sejak 1 Juni kemarin karena kita dicanangkan sebagai Kampung Pancasila, cuma itu. Nah itu, tapi menarik, jangan dibuang karena itu tadi Mas bisa ke BPIP itu, Badan Pengajian Pancasila itu yang Mas usulan aja nih barangkali mungkin Mas Tony bisa misalnya dibikin kayak semacam lesehan gitu, diskusi tentang entah wayang, filosofi wayang di Karanggawatu menarik loh, ngundang para budayawan top gitu. Ya, menarik loh ya. Bikin gayengan di belakangnya, backgroundnya mural. Undang budaya nggak usah jauh-jauh dari Jogja, banyak. Diskusi tentang panjang jalan kita ngobrolnya aja. Iya dah. Ya, mungkin ada peserta yang lain yang ingin komen atau ide-ide, monggo loh, mumpung masih ada waktu. Tapi memang luar biasa sih. Luar biasa, saya juga salut itu. Iya, salut dan artinya tadinya dari orek-orek pakai areng terus berkembang terus didukung masyarakat. Jadi gerakan masif seperti ini kan tidak mudah gitu loh. Ya ini Mas. Jadi saya punya pendapat ini menggugah kekuatan etik ya. Iya, betul. Jadi ini nggak mesti selalu mural wayang, nggak mesti. Misalnya nanti di Maluku itu ternyata ada apa ya, itu dibangkitkan aja gitu loh. Iya, betul. Ya, artinya dikembangkan sehingga punya ruang publik gitu. Coba sekarang kalau kita lihat, kita nggak ada sekarang seperti di Bali ya. Di Bali masih banyak banjar ya. Jadi ada untuk latihan nari dan sebagainya. Di Solo sudah mulai punah. Dulu di Jakarta itu ada loh Mas, di setiap gor ya, itu selalu ada latihan teater ya. Lenong Betawi itu lenong apa itu? Hilang semua, makanya saya bilang kebudayaan saat ini itu tidur gitu loh. Mati suri Mas. Mati suri, ditidurkan dengan program-program yang sifatnya elitisme. Iya, betul. Saya lihat elit-elit semua kok, saya lihat ini. Jadi kayak dagelan kampus lah. Iya, itu gitu. Padahal roh kita itu ya kearifan lokal, budaya leluhur itu. Mas kalau semua bangkit ya, daerah-daerah ya seperti di Muntilan ini ya, kemudian di Semarang, di mana gitu. Saya kira 5 tahun lagi generasi muda itu membusungkan dada dengan nasionalisme, Mas. Oh iya, pasti Mas. Lah ini loh, biaya itu sangat mahal untuk bikin deradikalisasi itu susah. Mendingan gini-gini ini. Lah gini-gini ini diam-diam kan didik ini. Lah itu anak-anak tadi saya lihat anak-anak sudah pada nari-nari ya kan.
Iya. Nah itu, kayak saya zaman kecil itu ikut nari, ya, ikut latihan Iya. nari, Pak. Itu, jadi kita kembalikan lah. Ya, Mas Tony, jadi mungkin karena udah setengah 10, mungkin saya resume sedikit. Nanti setelah itu monggo. saya serahkan ke panjenengan. Jadi terima kasih nih Mas Julius Iswanto ya, luar biasa sekali. Karena dulu saya kenal beliau ini hanya sebagai skripsinya tentang wayang kulit kali gesik gitu aja. Saya nggak nyana kalau penyungging yang bagus. Wow, yang terakhir malah baru tahu kalau dalang itu luar biasa sekali. Tapi dari tema kita malam ini tentang mural wayang Dusun Karangwatu ini, ya semoga nanti ini kalau jadi YouTube ditonton orang banyak, orang akan meniru lah, menginspirasi lah bahwa budaya asli leluhur itu luar biasa sekali dan bisa menangkal radikalisme lah, sehingga ya ke depan itu makin banyak lah mungkin kampung-kampung yang terinspirasi, ya tidak harus wayang kulit, tapi mungkin budaya lokal seperti yang Mas Tony katakan tadi. Saya kira itu aja Mas, diskusi ini menarik sekali. Monggo waktunya saya serahkan Mas Tony lagi. Matur nuwun. Oke, matur nuwun. Terima kasih pada teman-teman yang hadir ya. Nanti setelah ini kita akan bikin YouTube-nya, jadi perbincangan kita ada di YouTube kita, di YouTube KCB. Bisa dilihat lagi bagi orang-orang yang pada nggak bisa hadir tadi ya, bisa melihat lagi gitu. Ya, saya sih terus terang kagum dengan apa yang dikerjakan oleh Mas Julius Iswanto ya. Oh, salut. Ya, saya salut, betul salut. Ya. Makanya saya pikir terima kasih dukungannya. Saya pikir mudah-mudahan lah nanti. Saya merasa obrolan pada malam hari ini memecut saya untuk semakin mengumpulkan tenaga kembali merampungkan itu ya. 3.000 meter. Mas. Jadi saya harapkan nanti ini katakanlah seperti program dana desanya pemerintah ini kan cukup berhasil ya. Nah nanti ada program dana kebudayaannya itu betul-betul sampai ke bawah gitu loh. Bisa memiliki ruang publik untuk mengekspresikan eksistensinya. Baik itu tarian, tari topeng kayak wayang kulit kayak atau apa. Itu hidup lagi gitu loh. Nah, disinilah sebetulnya kekuatan kalau ada orang ya bahwa pertahanan terakhir Indonesia itu kebudayaan. Lah ini sebetulnya gitu loh. Saya kira malam ini cukup bagus ya. Saya mohon izin saya tutup. Salam budaya. Salam Rahayu, budaya. rahayu, rahayu.